Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 7 April 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu, menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita hari ini ke dalam kuasa Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kepada kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Lebih khusus hari ini Tuhan, kasih-Mu Engkau nyatakan, hidup yang baru Engkau karuniakan kepada kami. Berkati kami Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk memahaminya dengan baik dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 26. Ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Saudara-saudara, di manakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan bahkan penderitaan? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan sebab banyak orang saat menghadapi pergumulan dan penderitaan akhirnya mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputusasaan. Untuk apa hidup kalau kehidupan hanya diselumuti penderitaan? Sebuah peristiwa yang menakutkan juga pernah dialami pemazmur ketika ia merasa terancam di tempat yang sunyi dan mencekam. Ia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Namun karena ia tetap sadar sebagai orang yang benar-benar setia dan sungguh percaya akan kemahakuasaan Tuhan, lalu ia sendiri menjawab kekhawatirannya. Lalu dengan tegas ia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, Yeremia yang meratapi karena penderitaan, tetapi kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Ia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Namun dalam tindakan Allah menghukum, juga diikuti dengan janji pembebasan jika umatnya kembali bertobat. Ada 3 hal menjadi kesaksian Yeremia. Dalam bacaan kita pertama, ia yakin dengan iman bahwa Tuhan setia dan kesetiaannya tak berkesudahan. Kedua, selalu berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan tetap setia pada orang yang selalu berharap kepadanya. Ketiga, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan, karena itu jangan kehilangan pengharapan. Iman yang kokoh akan membuat kita teguh menghadapi pergumulan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Terpuji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah waktu sejenak Engkau karuniakan kepada kami. Firman-Mu telah kami dengarkan saat ini Tuhan. Kami diajarkan untuk terus memiliki pengharapan yang teguh, kokoh di tengah-tengah kehidupan ini sekalipun kami berada dalam berbagai situasi-situasi yang membuat kami bergumul.
Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan dan tanggung jawab kami hari ini Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami mampu mengangkat tanggung jawab dan mengerjakannya, menyelesaikannya dengan baik. Dan kami pun menikmatinya di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.